Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayang tak terbilang. Sehingga dengan rasa kasih dan sayangnya, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat bermutiarakan salam, semoga selalu terlimpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termuliaan tidurhaka, Nabi yang paling the best of the best, yakni Nabi Muhammad SAW. Berkat kerja keras beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ileza Ramadhani dengan NIM 1251320206 dari program studi manajemen dakwah kelas 2E. Video ini dibuat sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah hadis yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Hamidullah Mahmud LCMA dengan tema ilmu hadis dirayah. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya mengapa umat Islam begitu yakin bahwa hadis-hadis yang kita baca hari ini benar-benar berasal dari Rasulullah SAW? Padahal beliau telah wafat lebih dari 14 abad yang lalu. Jawabannya adalah karena Allah menghadirkan para ulama yang dengan penuh kesungguhan menjaga kemurnian hadis melalui sebuah ilmu yang disebut ilmu hadis dirayah. Secara bahasa, ilmu hadis dirayah berarti ilmu hadis tentang periwayatan. Istilah ilmu hadis dirayah yang komprehensif menurut Nuruddin adalah ilmu hadis yang membahas ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi SAW, periwayatannya, penelitian, lafaz-lafaznya. Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis serta menentukan apakah suatu hadis dapat diterima atau makbul atau ditolak mardud. Yang dimuliakan Allah, ilmu hadis dirayah mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian hadis, seperti syarat-syarat hadis sahih, hasan, dan dhaif, keadaan para perawi hadis, serta kaidah-kaidah dalam menilai keabsahan sebuah hadis. Tujuan dan faedah ilmu hadis dirayah adalah kita bisa mengetahui dan menetapkan makbul atau diterima atau mardud, ditolaknya suatu hadis. Si dari ilmu hadis dirayah yaitu satu, menyaring, dapat membedakannya antara hadis sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu atau palsu. Yang kedua, memahami atau menjelaskan makna dari hadis tersebut, sebab keluarnya hadis dan apakah ada hadis lain yang menafsirkannya. Yang ketiga, membela sunnah. Sebagai seorang muslim harus menjaga hadis Nabi dari pemalsuan dan kesalahpahaman. Objek dari ilmu hadis dirayah yakni satu, ittisal al-sanad, bersambung sanad, siqat al-sanad, terpercaya sanad, syadz al-sanad atau kejanggalan sanad, yang terakhir ilat atau cacat tersembunyi. Ilmu hadis dirayah memiliki 4 tujuan sebagai berikut. Mengetahui perkembangan hadis dari masa ke masa. Yang kedua, mengetahui tokoh-tokoh dan usahanya dalam memelihara hadis. Yang ketiga, mengetahui kaidah yang digunakan ulama hadis. Yang keempat, mengetahui istilah-istilah hadis. Pokok pembahasan ilmu dirayah itu ada 2, yaitu yang ke satu, rijal al-sanad, sering disebut riwayat perawi al-hadis. Rijal al-sanad adalah untaian informasi tentang sosok perawi yang menceritakan matan hadis dari satu rawi kepada rawi yang lain, sampai pada penghimpun hadis. 2, jarh ta'dil adalah unsur ilmu hadis yang penting dalam menentukan perawi hadis, diterima atau ditolak matan hadisnya. Tokoh yang pertama kali memperhatikan jarh ta'dil sebagai ilmu adalah Ibnu Sirin, Al-Sya'bi, Syu'bah, dan Imam Malik. Sedangkan tokoh yang pertama kali menulis kitab jarh ta'dil adalah Yahya ibnu Ma'in, Ali bin Al-Madini, dan Ahmad bin Hanbal. Contoh hadisnya kita ambil dari riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dusta atas namaku itu tidak seperti dusta atas nama orang lain, dan barang siapa dusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Contoh kedua adalah sabda Rasulullah SAW, barang siapa suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diterima sebagai hadis sahih setelah diteliti oleh para ulama. Landasan prinsip ilmu hadis dirayah untuk membedakan yang hak dan yang batil ini tercermin dalam sabda beliau, yaitu
nadrallahu amra sami'a minna haditsan fahafizhu hatta yuballighahu ghairahu. Artinya, semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dari kami, lalu ia menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya dari kajian kita mengenai ilmu hadis diraya, ketahuilah bahwa menjaga kemurnian agama tidak hanya membutuhkan riwayat yang kuat, tapi juga nalar dan pemahaman yang jeli terhadap makna serta sanadnya. Mari kita menjadi umat yang cerdas dalam beragama, yang senantiasa menyaring setiap dalil dengan ilmu mustalah hadis. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.